Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Sistem Pakar Deteksi Dini Depresi pada Mahasiswa Tingkat Akhir menggunakan metode forward chaining. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Arif Saifuladi, kemudian ada Muhammad Uzarido, dan kemudian ada Muhammad Aryansyah Triputra dan juga Dio Apri Surya Pratama. Di sini saya ingin membahas sekilas laporannya, dan di sini saya membuat sistem pakar deteksi dini depresi pada mahasiswa tingkat akhir menggunakan metode forward chaining. Nah, jadi itu sistem itu dirancang untuk membantu mahasiswa mengenali gejala-gejala depresi sejak dini, terutama pada mereka yang sedang menyusun skripsi dan perencanaan masa depan. Jadi itu pengguna tuh cukup memilih gejala yang disarankan atau dirasakan beserta tingkat keyakinannya. Sistem kemudian akan memproses data menggunakan metode inferensi forward chaining dan menghitung nilai CF untuk menentukan kategori depresi mulai dari gangguan mood hingga depresi berat. Nah, pengembangan sistem ini itu dilakukan dengan pendekatan SDLC dan menggunakan Laravel untuk backendnya. Kemudian MySQL-nya berbasis sebagai basis data serta Bootstrap untuk tampilan tatap muka. Sistem ini juga menyediakan dashboard admin untuk mengelola data seperti gejala, aturan, diagnosa, dan artikel informasi. Nah, dari hasil pengujian pada bagian bawah, nah ini pada bagian pengujian ini menunjukkan sistem itu dapat bekerja dengan akurat dan fleksibel. Salah satu contoh kasus menunjukkan sedang dengan nilai kepercayaan mencapai 100% ya. Di sini saya masukkan, nah ini saya masukkan gejala-gejalanya, kemudian saya pilih bagian ini ya, bagian soal pertanyaan, kemudian saya jawab di sini. Kemudian dari hasil saya inputkan tadi itu dia outputnya menjadi, nah ini itu tingkat depresi sedang dengan persentase 100%. Jadi berdasarkan kombinasi input gejala dari pengguna yang di atas tadi itu ya. Nah, sistem itu diharapkan dapat menjadi alat bantu awal bagi mahasiswa untuk mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa. Baik, di sini saya Muhammad Taryansyah Triputra akan melakukan pengujian terhadap website sistem pakar yang sudah kelompok kami buat. Ini kita masuk ke websitenya. Selanjutnya ini adalah tampilan atau beranda dari website sistem pakar deteksi depresi pada mahasiswa tingkat akhir. Di sini ada header, ada menu dashboard, menu, artikel, fax, dan kontak. Lalu di sini kita bisa melakukan isi form atau pengujian tingkat depresi kita. Lalu di bawahnya ada dari kelompok 7. Untuk anggotanya ada Muhammad Uzairido sebagai desain proses, lalu Muhammad Arsyad Putra web development, ada Arif Saiful Hadi sebagai web development, dan Dio Apri Surya Pertama sebagai desain proses. Lalu ini ada fax, pertanyaan yang sering diajukan, apa itu depresi checks, siapa yang bisa mengakses depresi check, apa hasil dari depresi check dapat diandalkan, bagaimana cara solusi yang ditawarkan depresi check. Lalu ini ada footernya. Di sini kita akan melakukan pengujian diagnosa. Kita klik isi form. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang sering diajukan sama seperti tadi. Lalu ini ada footernya. Kita akan melakukan cek tingkat depresi. Kita klik. Nah, di sini dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering masalah-masalah berikut ini mengganggu kamu? Tidak semua field harus diisi, jadi pastikan untuk memberi jawaban yang tepat sesuai dengan pengalaman kamu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengisi beberapa field
Oke, sebagai contoh sudah saya isi. Untuk total field ini ada 29 pertanyaan dengan ada 6 pilihan, tidak tahu, tidak yakin, mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti, dan pasti. Selanjutnya kita bisa klik next. Ini adalah hasil diagnosa depresi. Untuk temuannya di sini adalah depresi sedang dengan persentase 98,7%. Untuk data pakarnya, ini ada nomor dan kode gejalanya. Lalu ada nilai MB dikurang MD. Untuk input usernya ada gejala dan nilainya. Lalu ini adalah hasil CF-nya. Untuk kesimpulan diagnosa, ini ada di kode P003 atau depresi sedang. Berdasarkan hasil analisis sistem pakar, pasien mengalami tingkat depresi, yaitu depresi sedang, dengan tingkat kepastian 98,07%. Untuk rekomendasinya, segera konsultasi dengan psikolog atau psikiater profesional. Tingkat kepastian yang tinggi menunjukkan perlunya penanganan segera. Ini ada penjelasan mengenai singkat depresi sedang. Depresi sedang ini dialami oleh penderita selama kurang 2 minggu, dan orang dengan depresi sedang ini mengalami kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Orang dengan depresi sedang ini setidaknya memiliki 2-3 gejala utama dan 3-4 gejala lainnya. Dan ini kita klik kembali. Jadi mungkin itu saja pengujian website sistem pakar yang sudah kelompok kami buat. Baik, di sini saya akan coba masuk ke halaman login. Langkah pertama kita ke button login, kemudian masukkan emailnya admin.example.com, passwordnya password. Terus kita coba login. Nah, inilah dia tampilan halaman admin. Sini ada diagnosa, gejala, depresi, hasil diagnosa. Pertama-tama kita ke bagian gejala. Di sini ada banyak sekali gejala. Sekitar ada berapa ini? Ada 29 ya, apa 28, sekitar 28 dan 29. Pertama-tama kita coba menambah gejala. Di sini kode gejalanya kita tambahkan G0030. Gejalanya sering merasa sedih. Kemudian kita simpan. Kita cek di G030. Nah, di sini sudah bertambah ya, G030 sering merasa sedih. Kemudian kita edit, sering merasa apa ini ya, sedih dan kesal. Ini kita ubah ini. Kita coba ubah. Kita cek kembali. Nah, di sini sudah terupdate ya, atau sudah diedit, sering merasa sedih dan kesal. Kemudian kita coba hapus. Apakah bisa? Nah, di sini ada pop-up gejala telah dihapus. Apakah benar? Kita cek. Nah, di sini sudah terhapus ya, yang tadinya ada G030, di sini G030-nya sudah terhapus. Baik, di sini saya Muhammad Uzerido akan meneruskan apa yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke bagian admin. Pertama, kita akan login admin terlebih dahulu. Di sini ini bawaan dari apa yang sudah kami bikin sistem pakarnya. Ini bawaan admin. Oke, bisa dilihat di sini, ini bagian halaman dashboardnya. Bisa dilihat di sini ada daftar gejala 29 yang sudah didaftar atau dibuat di sini.
Kemudian gangguan atau depresinya ada 4. Kemudian admin ada 1. Bisa dilihat di sini daftar gejalanya. Misalnya di sini kode gejala G001, gejalanya sering merasa sedih. Bisa dilihat di sini ada banyak, ada 29. Kemudian di sini ada gangguan depresi. ID yang pertama yaitu kode depresinya P001, tingkat depresinya gangguan mood. Kemudian ada P002 depresi ringan, P003 depresi sedang, dan P004 depresi berat. Kemudian kita coba di sini diagnosa sebagai contoh. Misalnya apakah Anda merasa sedih? Mungkin. Jangan, kita ini aja pasti. Kita rata kananin. Adalah beberapa tidak. Bisa dilihat di sini gangguan depresi kita tingkatnya 100% ya. Di sini gangguan mood. Coba kita tes lagi. Apakah merasa sedih ya? Kita coba aja ya. Ini ada yang bunuh diri tidak tahu misalnya. Depresi sedang 100%. Ini bisa dilihat ya, ada data pakar yang ini. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya di sini, kita hanya sebagai contoh. Kemudian kita ke gejala. Kemudian kita coba ke bagian depresi. Di sini kan ada 4 ya depresinya. Misalnya kita tambahkan depresinya P005, sini lawang. Kita simpan. Oke, di sini nambah ya. Kemudian coba kita edit. Oke, berhasil terubah juga. Coba kita hapus sekarang. Oke, berhasil terhapus. Kemudian di sini ada hasil diagnosa. Nah, ini hasil dari tadi ya yang kita tes. Di sini muncul ya. Tadi kita tes gangguan mood dan depresi sedang. Bisa dilihat juga detailnya. Oke, kemudian kita ke bagian admin. Kita cek dulu daftar admin. Di sini ada 1 saja daftar admin. Berupa tadi ya yang udah, ini bawaan maksudnya. Ini bawaan dari sistem pakar yang kita buat ini. Kemudian kita coba tambahkan admin. Misalnya di sini nama saya, emailnya ini bebas ya. Kita tes aja ini. Passwordnya kalau beda dia nggak bisa. Password does not match. Kemudian juga harus 8 minimal ya. Itu at least 8 karakter. Kita coba sampai 8. Admin baru berhasil ditambahkan. Di sini sudah ditambahkan. Misalnya kita logout dulu lah ya. Kita logout. Sekarang kita coba login menggunakan admin yang sudah dibuat tadi. Oke, udah login kita menggunakan akun tadi. Kemudian di sini nambah ya jumlah adminnya. Coba sekarang kita tambahin admin lagi. Kita tes ini untuk menghapusnya nanti ya. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan ya 123 ASD. Sekarang kita coba hapus. Oke, admin berhasil dihapus dan fungsinya sudah dapat
berjalan. Oke, di sini bisa dilihat sudah nambah ya. Yang dimana tadi berarti fungsinya berjalan ketika kita menambahkan dan menghapus akunnya. Ini berupa notifikasi saja. Sekarang kita coba logout. Oke, sudah berhasil logout. Baik, mungkin segitu saja presentasi atau hasil project akhir kami pada tugas atau mata kuliah sistem pakar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.